Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian masih bergabung bersama kami melalui pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 12. Kita sampai pada bab yang keempat, yaitu tentang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tentunya kalian telah memiliki catatan yang instruksinya kami sampaikan melalui Google Classroom pada tanggal 16 kemarin. Silakan dibuka catatan kalian Quran surat Al-Alaq 1-5. Kemudian nanti kita menyusul surat Yunus 101 dan surat Al-Baqarah 164 insyaallah. Sudah disiapkan Quran surat Al-Alaq 1-5? Kita konsentrasi pada pemaknaannya dulu dan nanti insyaallah disusul dengan penafsirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam bukan perintah sholat, bukan perintah puasa, bukan perintah zakat, akan tetapi ternyata perintah membaca. Ini sesuatu yang sangat menarik. Iqra, maca sira. Ini diperintahkan kepada Nabi oleh malaikat pada waktu diturunkannya ayat ini. Sebagaimana kalian telah pernah dengar, pernah pelajari bahwa Nabi bertahanus, menyepi di Gua Hiro, yang kemudian ketika wahyu ini turun, Nabi sampai dipeluk erat oleh malaikat Jibril yang pada waktu itu berwujud sosok manusia, memeluk Nabi kemudian memerintahkan Iqra berulang-ulang. Karena ketika diperintahkan Iqra, Nabi menjawab karena memang Nabi adalah golongan ummi. Ummi itu tidak bisa membaca dan tidak boleh membaca memang. Jadi kelompok masyarakat Arab pada waktu itu ada kelompok yang memang tidak dibolehkan membaca, bukan kelasnya gitu. Iqra, maca sira. Bismi rabbika, kelawan asmo pangeranira. Bismi rabbika, kelawan asmo pangeranira. Ini nanti diterangkan insyaallah pada tafsirannya. Alladzi yozat kang. Alladzi isim mausul artinya kang, yang. Alladzi zat kang. Khalaqa, wis nyiptaake sapa alladzi. Ini dalam hal aktivitas membaca tentu harus atas nama Tuhan yang menciptakan segala makhluk. Karena di situ disebutkan khalaqa yang telah menciptakan, ay al-khalaiqa, yaitu menciptakan makhluk-makhluk. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqa kang nyiptakake sapa alladzi. Khalaqa kang nyiptakake sapa alladzi al insana ing manungsa. Al insana ing manungsa min 'alaqin saking segumpal darah. Ini penciptaan manusia ini adalah sesuatu yang luar biasa tentunya. Karena makhluk Allah yang ada di dunia ini yang paling paling sempurna adalah manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, di sini diulang lagi perintah membaca. Tentu kita tahu bahwa sesuatu yang diulang-ulang itu pasti ada maksudnya. Bisa jadi itu adalah yang sangat penting, bisa jadi itu adalah sesuatu yang tersirat bahwa dengan mengulang nanti akan mendapatkan faedah yang lebih banyak. Wa rabbuka, lan utawi pangeran iro dan Tuhanmu, al-akram, yang paling pemurah. Wa rabbuka, lan pangeran iro iku al-akramu, zat kang pemurah. Jadi dengan membaca, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan,
tentu di sini kita akan mendapatkan kemurahan dari Sang Penciptanya. Alladzi yozat kang ngalama ngajarake, ngertekake, memberitahukan bil kolami kelawan perantaraan kolam. Alladzi yozat kang ngalama ngajarake bil kolami kelawan kolam. Kolam itu adalah perantara. Diajarkan oleh Allah kepada insan, kepada manusia dengan perantara. Di antaranya adalah al-qalam, pena. Dan apakah dengan penanya? Tentu pena adalah alat dan yang menjadi bahan pengajaran nanti bisa berkembang lebih banyak lagi pemahamannya dari kata al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allama kang ngajarake sapa zat sapa alladzi al insana ing manungsa ma ing barang ing sesuatu lam ya'lam kang durung ngerti. Kalau dilihat tafsirnya ay qabla ta'limuhu minal huda wal kitabah was sina'ah wa ghairiha. Itu sebelum diajarkannya kepada insan, kepada manusia dari petunjuk, penulisan dan as-sina'ah, produksi atau membuat sesuatu dan lain sebagainya. Allamal insana yang telah mengajarkan kepada manusia ma ing barang lam ya'lam kang durung ngerti sapa manungsa. Kita lanjut pada Quran surat Yunus ayat 101. Nanti di akhir kalian memberikan kesimpulan di bawah masing-masing ayat. Pada surat Yunus, Qul induru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Qul dawa sira Muhammad, kalau dalam tafsirnya ay li kufari Makkah, berarti pada saat ayat ini turun, perintah ini ditujukan kepada Nabi agar mengatakan kepada para orang-orang kafir Mekah, di mana mereka banyak membantah, tidak beriman kepada Nabi, mereka kufur, maka diperintahkan agar Nabi mengatakan kepada mereka, Qul, katakanlah wahai Muhammad, Qul dawa sira Nabi Muhammad, unzuru padha nggatekno sira kabeh. Unzuru padha nggatekno sira kabeh. Madza ing apa-apa fis samawati kang tetep ing dalem langit. Fis samawati kang tetep ing dalem langit. Wal ardilan bumi. Ini menunjukkan bahwa apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, ini adalah menjadi objek yang perlu dilihat, perlu dikaji, perlu diperhatikan. Untuk apa? Tentunya menambah iman, menambah pengetahuan. Wamalan ora. Tuhni nyukupi opo al ayatu, tanda-tanda tetenger, tanda-tanda kekuasaane Allah. Wama tuhni lan ora nyukupi opo al ayatu, tanda-tanda kekuasaane Allah. Wan nuzuru, nuzur ay jam'u nadhir, ay ar-rasul. Kita lihat di bawah, nuzur ay jam'u nadhir, yaitu jamak dari kata nadhir, yaitu pemberi peringatan. Yang dimaksud siapa pemberi peringatan? Ay ar-rusul, yaitu para utusan. Wama tuhni lan ora nyukupi opo al ayatu, tanda-tanda kekuasaane Allah, yaitu alam semesta ini tanda kekuasaan Allah. Wan nuzuru lan pemberi peringatan lan para rasul. Ngan kaumin saking kaum wong akeh. Ngan kaumin saking kaum wong akeh kang la yu'minuna ora podo
iman, la yu'minuna ora padha iman sapa kaum. Kul dawa sira Muhammad, unzuru padha nggatekno sira kabeh madza ing apa-apa fis samawati kang tetep ing dalem langit wal ardi lan bumi wamalan barang maaf wamalan ora tuhni nyukupi opo al ayatu tondo tetenger tondo kekuasaane Allah ayat-ayat Allah wanuzuru lan para pemberi peringatan para rasul ngangkau milla yu'minun saking wong-wong kang ora padha iman. Oke, nanti diangen-angen kemudian melalui Google Classroom boleh nanti sampaikan pendapat kalian, sampaikan pertanyaan kalian, nanti kita respon sebagai diskusi online. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya yaitu Al-Baqarah ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma infahya bil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tashrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Inna fi khalqis samawati temen setuhune ing dalem penciptaane langit. Inna fi khalqis samawati temen setuhune ing dalem penciptaane langit. Kalau dikatakan langit ya apa yang ada di atas kita. Kita bersentuhan dengan bumi dan di atas kita adalah langit. Wal ardo lan bumi. Wal ardo lan bumi. Ini tentu yang dimaksud adalah apa-apa yang ada di antara langit dan bumi juga termasuk semuanya. Ini menunjukkan sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang luar biasa. Waqtilafil laili lan sulayane wengi wan nahari lan awan. Sulaya kuwi perbedaan. Waqtilafil laili wan nahari lan sulayane wengi lan awan. Al-lail itu wengi, an-nahar itu adalah siang atau perbedaan siang dan malam. Dan sistem pergantiannya dari siang kemudian berubah menjadi malam, malam berubah menjadi siang. Ini juga sesuatu yang sangat menakjubkan, sangat luar biasa. Objek-objek yang perlu kita kaji dalam keilmuan. Wal fulki lan kapal. Ayat ini diturunkan di Arab, di Mekah atau di Madinah. Al-Quran itu turun diantaranya adalah kalau tidak di Mekah di Madinah, yaitu daerah yang cukup tandus, yang jauh dari lautan, tapi Allah memerintahkan agar memperhatikan yang namanya al-fulk. Allati tajri, allati kang tajri, melaku. Melaku kalau yang pakai kaki, kalau ini ya berlayar. Tajri, kang berlayar, fil bahri ing dalem lautan. Jadi diperintahkan agar memperhatikan kapal-kapal yang berlayar di lautan. Ini diturunkan 14 abad yang lalu. Kalau sekarang kita sangat gampang untuk membayangkan tentang kapal yang berlayar di lautan, baik yang pakai mesin maupun yang pakai angin. Akan tetapi pada waktu itu umat Islam, khususnya adalah yang di Mekah atau di Madinah, kita bisa bayangkan betapa sulitnya untuk memahami atau untuk membayangkannya. Wal fulkilan kapal-kapal allati kang tajri lumaku fil bahri ono ing lautan. Bima kelawan barang, bima kelawan gawa barang. Yang fa'u kang manfaati apa ma annasa ing manungsa.
ini adalah agar kita memperhatikan transportasi. Nah, pada waktu itu sebagai perwakilan dari jenis transportasi yang menakjubkan adalah kapal. Kapal-kapal yang berjalan di lautan, yang berlayar di lautan, yang tidak tenggelam walaupun bobot atau beratnya sangat berat. Wamalan barang. Nah, ini juga objek yang ayat-ayat Allah yang perlu diperhatikan. Wamalan barang. Anzala kang nurunake sopo Allahu Allah. Minas sama saking langit. Wamalan barang anzala kang wis nurunake sopo Allahu Allah minas sama saking langit. Mimma in nyatane saking banyu. Nah ini setiap hari kita sering kali kita memperhatikan hujan turun dari langit. Tapi kita sering melupakan bahwa itu adalah ayat-ayat Allah yang perlu diperhatikan. Prosesnya bagaimana Allah menurunkan air hujan dari langit. Ini objek kajian yang luar biasa menakjubkan. Fa'ahya nuli nguripake sopo Allah bihi kelawan ma. Fa'ahya nuli nguripake sopo Allah bihi kelawan ma, kelawan banyu al ardo ing bumi. Al ardo ing bumi. Ini adalah kaitannya dengan ilmu-ilmu biologi. Ba'da mautiha sakwise matine bumi. Fa'ahya bihi nuli nguripake sopo Allah bihi kelawan ma al ardo ing bumi ba'da mautiha sakwise matine bumi. Munculnya kehidupan di bumi ini tidak bisa lepas dari proses yang Allah ciptakan, yaitu turunnya air hujan dari langit. Wabasa fiha min kulli dabbah. Wabasa lan nyebarake sapa Allah fiha ing bumi. Wabasa fiha lan nyebarake sapa Allah ing bumi min kulli dabbatin saking saben-saben gegermetan atau hewan-hewan. Min kulli dabbatin. Ini keterangannya di bawah al-an'am. Min kulli dabbatin saking saben-saben hewan. Watasrifir riyah. Watasrifir riyah. Lan kang hilirake angin. Mengkisarkan, yang menjalankan angin. Watasrifir riyah. Lan kang nglakokake atau nggilir gumantiake ariyaha ing angin. Angin itu mempunyai arah kecepatan angin, arah pergerakan angin. Angin laut, ada angin darat. Itu arahnya bergantian. Maka di sini disebut watasrifir riyah. Gilir gumantine arah angin. Wassahabi lan mendung. Mendung yang kita perhatikan kalau kita melihat ke atas, kita melihat di atas ada mendung yang bergerak, ya, yang dibawa oleh angin. Al-musakhori kang den kendaliake, yang dijalankan, kang den lakokake. Al-musakhori kang den lakokake, dikendalikan. Bainas samai antarane langit. Bainas samai antarane langit. Wal ardilan bumi. Iku kabeh la ayatin yakti temen dadi ayat, dadi tanda-tanda keagungane Allah. Iku kabeh la ayatin yakti temen dadi ayat utawa dadi tanda-tanda kekuasaane Allah liqaumin kaduwe wong akeh kang liqaumin kaduwe kaum yaqiluna kang padha ngakal sapa kaum. Berarti untuk dapat menerima ini semuanya, bahwa ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, ini disyaratkan seseorang dapat mengambil hikmah, dapat melihat ini sebagai ayat-ayat Allah apabila kita menggunakan akal. Ini jelas disebutkan liqaum yaqilun, bagi kaum-kaum yang berakal, kaum-kaum sing padha duweni akal. Baik, kita lanjut pada penafsirannya, tapi mungkin penafsirannya baru sebatas
Quran surat Al-Alaq dulu. Kita kutip dari Al-Mufassir kita, yaitu Bapak Haji Quraisy Shihab. Mari kita perhatikan bersama dan seksama agar kita dapat mengambil pelajarannya. Sekarang mari kita masuk dalam penafsiran ayat ini. Iqra. Iqra itu terambil dari kata qara'a yang arti awalnya menghimpun. Menghimpun. Kalau saya ada kata-kata misalnya saya, itu kan S-A-Y-A. Saya himpun itu, bagaimana kalau saya menghimpunnya? Saya itu namanya membaca. Bisa jadi ada dalam benak saya sesuatu yang saya ucapkan ulang, itu namanya membaca. Membaca itu tidak harus dari suatu teks tertulis. Tidak sah salat yang tidak baca Al-Fatihah. Apa kita mesti bawa Quran untuk? Tidak kan? Nah, itu membaca. Asalnya menghimpun. Dari kata menghimpun ini lahir makna-makna yang lain. Meneliti, meneliti, melakukan pengamatan dan lain-lain sebagainya. Syaratnya yang diperintahkan di sini adalah bismi rabbik. Nah, bismi rabbik. Ada yang mengartikan ba di situ sisipan. Sehingga seakan-akan Nabi dinyatakan bacalah nama Tuhanmu. Berzikirlah. Ada lagi yang mengatakan ba di situ berarti menyertakan. Bacalah dan dalam bacaan itu sertakanlah nama Tuhan. Artinya lakukanlah itu dengan menyertakan nama Tuhan. Baca bismillah, ingat Tuhan. Ada lagi yang berkata bismi rabbik itu demi Tuhan. Bacalah demi Tuhan. Seakan-akan kita diperintahkan untuk membaca bukan karena ingin mencapai sesuatu, tetapi demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya dalam pandangan Islam, ilmu bukan buat ilmu, tapi ilmu demi karena Allah. Dan sesuatu yang demi karena Allah itu pastilah membawa kemaslahatan untuk pribadi, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di surah di awal ayat ini, wahyu pertama ini, Allah memperkenalkan dirinya dengan ciptaannya, alladzi khalaq, yang mencipta, dan memperkenalkan sifatnya, yaitu apa? Al-Akram. Bacalah bismi rabbik, yang mencipta. Tidak disebut apa yang diciptanya. Kalau tidak disebut, berarti segala sesuatu yang tercipta adalah ciptaan Allah. Dan salah satu yang paling hebat dari ciptaannya itu adalah manusia. Karena itu disebutnya lagi khalaqal insana min alaq. Alaq apa artinya? Bisa berarti segumpal darah, bisa berarti sesuatu yang berdempet di dinding rahim. Itu sperma dan ovum kalau bertemu, dia membelah jadi dua, dari dua jadi empat, empat jadi 8, demikian seterusnya sampai berdempet di dinding rahim. Kalau penafsiran ini kita terima, maka ini adalah isyarat ilmiah dari Al-Quran yang belum diketahui orang pada masa turunnya Al-Quran. Ada lagi kata alaq dalam arti sesuatu yang bergantung, karena memang manusia ini tidak dapat berdiri sendiri. Selalu bergantung pada yang lain, dan ketergantungannya yang paling besar adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu adalah al-akram. Akram itu yang paling. Hanya sekali di dalam Al-Quran ada kata al-akram yang menyifati Tuhan. Lainnya itu karim. Dan selalu dikaitkan dengan Rabb, Tuhan pemelihara dan pendidik.
ada dibahas oleh ulama. Kenapa ayat ini mengulangi perintah Iqra? Iqra bismi rabbik, Iqra wa rabbukal akram. Ada yang berkata perintah pertama membaca untuk diri, belajar. Perintah yang kedua membaca untuk orang lain, mengajar. Jadi ada kewajiban membaca untuk diri sendiri, ada kewajiban mengajar. Ada lagi yang berkata, Iqra yang pertama dalam salat, Iqra yang kedua di luar salat. Hemat saya, yang paling baik itu menyatakan begini. Allah itu maha pemurah. Dunia ini kalau kita teliti, sejak dulu sama saja keadaannya. Dia bulat, ada matahari, ada bulan. Tetapi setiap dia dibaca, walaupun objeknya sama, ada saja rahasianya yang diungkap. Al-Quran juga begitu. Dari dulu Al-Quran ini begini. Tetapi ada saja makna-makna baru yang muncul. Itulah kemahamurahan Tuhan. Jadi seakan-akan di sini, bacalah objek itu pertama kali, ulangi membaca lagi objek itu, niscaya kamu akan mendapat makna-makna baru. Kenapa? Karena Tuhanmu memang adalah Al-Akram. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajar dengan pena dan mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, di sini ada dua kali lagi kata allama, mengajar dengan pena. Seringkali bahasa menggunakan alat, menyebut alat, tetapi yang dimaksudnya adalah hasil dari alat itu. Seringkali dia menggunakan kata yang menunjuk penyebab, dan yang dia maksud adalah dampaknya. Kalau saya berkata begini, saya takut hujan, apa maksudnya itu? Takut basah, akibatnya basah atau sakit. Bil qalam, dengan pena. Pena ini alat. Apa hasil penggunaan alat itu? Tulisan. Tuhan mengajar manusia melalui tulisan-tulisan yang ada. Anda membaca, itu salah satu bentuk pengajaran Tuhan. Terus, allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Kalau yang pertama pengajaran melalui alat, yang kedua tanpa alat. Apa itu? Wahyu. Ya toh? Mimpi. Ilmun laduni. Anda peroleh tanpa. Itu bisa diibaratkan dengan komet Halley. Dia datang sekitar 70 tahun sekali. Dia yang memperkenalkan dirinya kepada kita, bukan kita yang mencarinya. Ada ilmu yang diajarkan Tuhan tanpa upaya dari Anda untuk mendapatkannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diingatkan melalui ayat ini, dan kita pun diingatkan bahwa apa? Kamu bisa memperoleh informasi, bisa memperoleh pengetahuan, walaupun kamu tidak usahakan pengetahuan itu, tapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allama. Itu sebabnya dalam pandangan Islam, perolehan ilmu ada yang kasbi, ada yang wahbi, ada yang diusahakan, ada yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berbeda dengan pandangan orang-orang di dunia barat. Kita bisa memperoleh pengetahuan dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah itu diberikannya kepada orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Nah, itu juga sebabnya sehingga jauh sebelum turunnya Iqra ini, Rasulullah setiap malam bermimpi, dan apa yang beliau mimpikan itu terbukti kenyataannya. Mimpi-mimpi yang dialami oleh Rasul itu tujuannya mengajar beliau bahwa, hai Muhammad, kamu bisa memperoleh informasi tanpa usaha kamu. Bagaimana itu tanpa usaha? Buktinya, apa yang kamu mimpikan malamnya itu ternyata terbukti keadaannya. Itu bagian. Jadi, allama bil qalam,
dia mengajar manusia melalui bacaan, dan apa yang dia pelajari melalui bacaan itu sebenarnya sudah diketahui oleh yang menulis kan. Nah, jadi mengajar manusia apa yang telah diketahui oleh orang sebelumnya melalui bacaan, dan mengajar manusia tanpa alat apa yang belum diketahui oleh orang lain. Itu allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Menarik sekali ini wahyu pertama yang diterima Nabi ini, perintah membaca buat orang yang tidak pandai membaca. Heran ya, orang nggak pandai membaca disuruh membaca. Menarik sekali bahwa bukti kebenaran Nabi ini adalah kitab Al-Quran. Padahal masyarakat itu tidak mengenal kitab, tidak mengenal tulis baca. Apa maknanya itu? Sejak dini Al-Quran mengingatkan bahwa kalau Anda ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, Anda ingin maju di dunia dan berbahagia di akhirat, jalannya adalah membaca. Jalannya ada. Itu sebabnya ada orang yang berkata, ada definisi manusia. Manusia definisinya apa toh? Antara lain binatang cerdas yang menyusui. Ya. Salah satu definisi manusia sekarang ini adalah manusia adalah makhluk yang membaca. Kalau Anda tidak membaca, bisa-bisa Anda tidak dinilai sebagai manusia. Ya. Sejak dini Al-Quran mengingatkan itu. Iqra' bismi rabbik alladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dan karena itu, seperti apa yang saya katakan tadi, pengulangan kata iqra' itu bertujuan belajar sendiri, mengajar orang lain, mempelajari sesuatu yang boleh jadi sudah pernah Anda baca sebelumnya, tetapi yakinlah bahwa ada wawasan baru yang muncul. Jangan ragu baca Al-Quran, walaupun ayatnya itu juga, pasti ada pandangan baru. Yang terakhir yang menarik dari Iqra ini Iqra terambil dari qara'ah. Anda mau 3 huruf, qaf, ra, hamzah, alif. Yang pertama qaf, yang kedua ra, yang ketiga hamzah. Anda bisa balik-balik, semua punya makna. Qara'ah, aqarra, istaqarra. Kalau dahulukan alifnya, Anda bisa dahulukan alifnya, taruh ra-nya di tengah, ariqah, tidak bisa tidur. Nah, itu semua ada isyarat-isyaratnya menurut Al-Quran. Orang yang membaca akan mantap hidupnya. Orang yang tidak membaca itu dia tidak akan tenang, bagaikan orang yang tidak bisa tidur. Orang yang membaca, dia mengetahui jalannya ke tempat dia mantap dan bertempat tinggal. Orang yang tidak membaca itu tidak tahu di mana tempat tinggal yang baik untuknya. Itu jadi tidak serta-merta ya dipilih kata Iqra itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya dalam arti membaca, tapi ada isyarat-isyarat yang dalam yang ingin dia mengingatkan kepada kita tentang pentingnya membaca. Suatu masyarakat yang maju hanyalah masyarakat yang membaca. Baik, kita mari diskusikan apa yang kita terangkan menyangkut wahyu yang pertama yang diterima oleh Rasulullah ini. Silahkan yang mau bertanya. Bapak silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, sehubungan dengan surat Al-Alaq tersebut diturunkan wahyu yang pertama. Kenapa di susunan di dalam Al-Quran surat tersebut tidak ditempatkan yang pertama? Demikian Pak Ustadz. Memang benar, Al-Quran ini dilukiskan sebagai
sesuatu yang telah berada di Lauhul Mahfuz dalam pengetahuan Tuhan. Dia bagaikan, kalau saya beri ilustrasi, dia bagaikan sudah menjadi satu buku di sana. Setiap ada persoalan dibawa di dunia ini muncul, apa yang ada di sana, katakanlah ini halaman 395, itu yang turun dulu. Ada lagi persoalan, turun lagi, mungkin besok turun halaman 487. Nanti setelah selesai semuanya, baru diurut sesuai dengan perurutan lembaran-lembaran ini. Perurutan yang ada di sini tidaklah sesuai dengan perurutan yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, karena itu Al-Quran yang ada sekarang dari segi perurutannya sesuai dengan apa yang ada di sana. Dia turun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, walaupun dia turun berbeda-beda, tetapi setelah disusun sesuai dengan susunannya yang ada di Lauhul Mahfuz, itu kita lihat susunannya sangat-sangat serasi. Ini saya akan jelaskan lebih banyak ketika kita berbicara pada episode yang akan datang tentang hubungan antara kalla innal insana la yatgha dengan warabbukal akram. Karena kalla innal insana la yatgha itu turun jauh sesudah turunnya wahyu pertama. Namun dia sangat serasi hubungannya. Saya kira itu, Pak. Demikian pembahasan kali ini. Kami ucapkan selamat belajar. Kita akhiri bersama dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.